Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa lagi di channel ini dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 5 sampai tanggal 11 November tahun 2023. Ada dua pertanyaan yang diajukan di sini dan kita langsung saja membahasnya. Kita akan jawab dua pertanyaan ini. Mari kita ikuti satu persatu jawaban atas dua pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1 bunyinya seperti ini. Apa maksud penulis kitab Galatia dalam perikop ini? Dihubungkan dengan tema hidup dibenarkan oleh iman. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana tanggapan orang Kristen mengenai keselamatan yang diperoleh dari perbuatan baik manusia dan keselamatan yang diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Apa yang membedakan kedua pemahaman ini? Saudara sekalian, Galatia. Galatia itu adalah nama sebuah kota di kawasan tengah Asia Kecil. Pada zaman Paulus, Galatia merupakan nama provinsi dalam Kekaisaran Romawi yang didirikan tahun 25 sebelum Masehi oleh Kaisar Agustus. Nah, di kota inilah Paulus mendirikan jemaat pada tahun 45 Masehi pada perjalanan perkabaran Injil yang pertama. Kita tahu bersama Paulus melakukan 3 kali perkabaran Injil dan pada perkabaran Injil yang pertama dia tiba di kota Galatia dan dia mendirikan jemaat di kota ini. Nah, pertanyaan nomor 1 sesungguhnya mengajak kita untuk memahami tema dalam buku MTPJ Gemim tanggal 5 sampai tanggal 11 November tahun 2023, di mana temanya adalah hidup dibenarkan oleh iman. Nah, melalui pertanyaan nomor 1 kita diminta untuk menggali, memahami tema ini menurut Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Sebelum kita menggali teks, mari kita pahami dua konsep yang disebutkan dalam tema kita. Yang pertama, dibenarkan. Apa itu pengertian dari dibenarkan? Yang kedua, iman. Saudara, dibenarkan. Kata dibenarkan kita temukan dalam teks Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Kata ini muncul sebanyak 4 kali. 3 kali dia muncul dalam ayat 16 dan sekali dia muncul pada ayat yang ke-17. Kata dibenarkan di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, dikaio. Artinya dibuat benar, ya, dibuat benar. Jadi jika manusia dibenarkan itu bukan karena manusia benar, bukan, tapi karena dia dibuat benar oleh Allah. Jadi Allah yang membuatnya menjadi benar. Kemudian yang kedua, kata iman. Kata iman itu muncul 3 kali dalam teks ini, yaitu dalam ayat yang ke-16. Dia muncul 2 kali di ayat ini, dan sekali dia muncul pada ayat yang ke-20. Nah, kata iman di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani, pistis. Artinya iman, kepercayaan, keyakinan, kesetiaan. Nah, setelah kita memahami kata dibenarkan dan kata iman, sekarang mari kita gali bersama apa maksud kitab Galatia dengan hidup dibenarkan oleh iman. Jadi kita menggali tema ini, memahami tema ini. Apa maksudnya tema ini? Jika kita lihat, kita soroti dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Dari ayat 16 kita mengerti ternyata dibenarkan oleh iman itu dipertentangkan dengan dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Nah, orang Yahudi pada umumnya meyakini bahwa manusia dapat dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat. Manusia bisa jadi dibenarkan jika dia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang berisi ketetapan, aturan, dan hukum Allah dalam ikatan perjanjian. Namun, sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, manusia cenderung melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah. Akibat dosa Adam dan Hawa, moral manusia semakin rusak. Dari masa ke masa, manusia semakin kehilangan jati dirinya sebagai gambar dan rupa Allah. Sekalipun demikian, di sisi lain, manusia selalu berusaha keras untuk bisa hidup kudus, untuk bisa hidup suci dan rohani di mata orang-orang. Hukum Taurat dipandang sebagai jaminan untuk mendapatkan keselamatan dengan melakukan perbuatan baik dan benar. Ini jelas pemahaman yang keliru. Sebab hukum Taurat tidak punya peran dalam proses pembenaran dan penyelamatan manusia. Sekali lagi, harap ini digarisbawahi, hukum Taurat tidak punya peran dalam proses pembenaran dan penyelamatan manusia. Hukum Taurat hanya berperan dalam pembentukan moral yang baik bagi orang percaya. Itu peran dari hukum Taurat. Jadi jika moral kita menjadi lebih baik, itu peran dari hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tidak punya peran sama sekali dalam proses pembenaran manusia atau penyelamatan manusia. Nah, dengan mentaati hukum Taurat, moralmu bisa menjadi lebih baik. Ya. Tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan manusia dari dosa dan menyelamatkannya. Hal ini jelas dalam Galatia pasal 2 ayat 16. Ya. Jika saat ini Anda memegang Alkitab, coba baca dengan cermat. Baca dengan teliti. Galatia pasal 2 ayat 16. Di sana tertulis, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya harap kita semua berpegang pada ayat ini, berpegang teguh pada ayat ini, meyakini ini sebagai sebuah kebenaran, bahwa ternyata kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jika demikian, bagaimana caranya supaya manusia dapat dibenarkan oleh Allah dan beroleh selamat? Bagaimana caranya? Ayat 2 menegaskan, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Cuma itu satu-satunya jalan, ya. Hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus kita dibenarkan, kita diselamatkan. Sampai di sini jelas betapa pentingnya beriman kepada Yesus. Beriman bukan berarti berkata, saya beriman kepada Yesus. Beriman berarti berserah sepenuh hati, mentaati Yesus, mengikuti Yesus, dan hidup sesuai dengan ajarannya. Dan kita tahu bersama, inti ajaran Yesus adalah kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Itu saripati dari ajaran Yesus. Saudara, ada orang yang begitu aktif dalam persekutuan beribadah, tetapi dengan tetangga tidak saling bicara. Ini bukan cara hidup beriman. Ini bukan cara hidup beriman. Beriman itu berarti dia mengasihi Allah
dan dia juga mengasihi sesamanya manusia. Bahkan dalam ajaran Yesus, dalam khotbahnya di bukit, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Orang yang memusuhi kita sekalipun, kita dianjurkan untuk mengasihinya. Nah, dalam ayat yang ke-16, Paulus lebih tegas lagi berkata, sebab itu, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ayat ini jelas sekali memberikan kejelasan kepada kita bahwa tidak ada manusia yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan karena iman dalam Kristus. Sekali lagi, kita dibenarkan karena iman dalam Kristus. Ini harus kita pegang teguh. Sebab dewasa ini ada upaya untuk menggeser pemahaman ini bahwa manusia dengan segala jerih lelahnya, dengan kesalehannya, dengan perbuatan baiknya, dia bisa beroleh keselamatan. Pemahaman yang semacam ini tidak alkitabiah. Ini bertentangan dengan kesaksian Galatia pasal 2. Dalam Galatia 2 ayat 16, di sini sangat jelas bahwa kita itu dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Ini tidak bisa diganti dengan usaha manusia. Ini tidak bisa diganti oleh jerih lelah manusia. Hanya Yesus Kristuslah yang menjadi penyelamat kita. Dan ketika kita beriman sungguh-sungguh kepadanya, kita beroleh keselamatan. Jadi, manusia dibenarkan dan diselamatkan hanya oleh karena iman dalam Kristus. Dan orang yang beriman dalam Kristus disebut oleh Paulus dalam ayat yang ke-19, telah disalibkan dengan Kristus. Kita tahu bersama bagaimana proses ketika Yesus Kristus disalibkan. Dia memberikan dirinya disalibkan oleh orang-orang yang berdosa demi untuk menyelamatkan manusia. Dia mengikhlaskan dirinya menjadi korban penebus dosa. Nah, ketika kita beriman kepada Kristus, Paulus katakan dalam ayat yang ke-19, kita telah disalibkan dengan Kristus, namun kuasa Kristus yang hidup di dalamnya. Ya, kita disalibkan dengan Kristus, namun kuasa Kristus yang hidup di dalamnya. Dan hidupnya yang dihidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Semua itu disebut dalam ayat yang ke-21 adalah kasih karunia. Kasih karunia, saudara sekalian. Orang Yunani menyebutnya charis. Manusia ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Itu adalah kasih karunia yang luar biasa dari Yesus Kristus kepada kita, manusia yang berdosa. Sampai di sini saya simpulkan bahwa hidup dibenarkan oleh iman adalah hidup yang ditebus oleh Yesus Kristus melalui kematiannya. Kematiannya adalah kematian menggantikan kita yang berdosa. Kita yang seharusnya mati. Saudara dan saya yang seharusnya mati. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut atau kematian. Yesus Kristus menebus kita dari dosa. Maut yang seharusnya kita terima, diterima oleh Yesus. Tetapi kemudian, Yesus Kristus bangkit. Kebangkitannya memberikan kepastian kepada kita bahwa orang yang beriman kepadanya, imannya tidak sia-sia. Sebab benar dia mati, tetapi kemudian dia bangkit kembali dari kematian itu. Kebangkitan Yesus memberikan kejelasan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas kematian.
Dia adalah Allah yang benar-benar hidup sampai saat ini. Saudara, itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tanggapan orang Kristen mengenai keselamatan yang diperoleh dari perbuatan baik manusia? Dan keselamatan yang diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Apa yang membedakan kedua pemahaman ini? Apa yang membedakan kedua pemahaman ini, saudara? Saudara, pertanyaan nomor 2 ini sangat bermanfaat bagi kita dalam memaknai kehadiran kita sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, yang pluralistik, dengan latar belakang suku, agama, ras, golongan yang berbeda satu sama lain. Itu berarti bukan tidak mungkin ada orang atau sekelompok orang yang meyakini keselamatan diperoleh dengan perbuatan baik. Nah, bagaimana tanggapan kita? Sebagai orang Kristen, kita mesti punya sikap menghargai dan menghormati keyakinan penganut agama lain. Jika ada yang meyakini keselamatan itu diperoleh dari perbuatan baik manusia, silakan. Itu kita hargai, itu kita hormati. Tetapi jika pemahaman sedemikian ini kita temukan dalam komunitas orang Kristen, maka kita bertanggung jawab untuk meluruskannya. Untuk mengatakan bahwa pemahaman yang seperti itu salah berdasarkan kesaksian Alkitab. Kita dibenarkan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan bukan oleh karena melakukan perbuatan baik. Tetapi oleh karena iman dalam Yesus Kristuslah kita dibenarkan. Hukum Taurat menolong terbentuknya moral yang baik dari kita. Tetapi hukum Taurat tidak punya peranan dalam membenarkan dan menyelamatkan kita. Yang berperan di dalamnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kitalah yang berperan menyelamatkan kita. Setiap orang yang beriman kepadanya, merekalah yang beroleh jaminan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang kekal. Nah, bagaimana tanggapan orang Kristen dengan keselamatan yang diperoleh oleh kasih karunia Yesus Kristus? Saudara, sikap yang baik adalah bersyukur. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita yang berdosa ini beroleh kasih karunia. Diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa ini ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, kita beroleh kasih karunia, diselamatkan oleh Yesus Kristus. Nah, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya, maka kita harus menjalani kehidupan yang lebih bersungguh-sungguh, beriman kepada Yesus. Keselamatan itu sungguh mahal nilainya. Kita yang berdosa ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sepantasnya lah kita bersyukur. Sepantasnya lah kita berterima kasih kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Karena Kristus telah menyelamatkan kita, maka sebagai orang yang telah diselamatkan, mari kita hidup di dalam Kristus, mari kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya. Nah, apa yang membedakan kedua pemahaman di atas? Pemahaman dibenarkan oleh perbuatan baik, pemahaman dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Apa yang membedakan kedua pemahaman ini? Saudara, pemahaman keselamatan diperoleh dari perbuatan baik manusia. Itu berfokus pada manusia. Jadi ada keyakinan bahwa manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia bisa dengan jerih lelahnya beroleh keselamatan. Ada keyakinan yang begitu kuat dalam diri manusia untuk bisa beroleh keselamatan dari Tuhan melalui perbuatan baiknya.
Jadi titik berangkatnya adalah manusia. Perhatiannya berfokus pada usaha manusia. Pemahaman keselamatan diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus. Pemahaman keselamatan yang semacam ini berfokus pada Yesus Kristus. Titik berangkatnya adalah Yesus Kristus. Manusia dengan usahanya tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Hanya oleh kasih karunia Tuhan belaka, manusia dibenarkan oleh imannya. Di sini betapa pentingnya beriman kepada Yesus Kristus dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi, kita dapat membedakan dua pemahaman di atas. Saudara sekalian, sampai di sini saya mau katakan bahwa antara dua pemahaman ini ada perbedaan yang mendasar. Yang pertama, sangat meyakini bahwa dengan usahanya manusia bisa menyelamatkan diri. Ini adalah pemahaman keselamatan yang diperoleh dari perbuatan baik. Jadi dengan usaha manusia, manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara pemahaman yang satu, yang memahami bahwa keselamatan itu diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, itu memahami bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan semata. Tuhanlah yang mengusahakan keselamatan itu, bukan manusia. Perbedaan yang kedua, karena keselamatan diperoleh dari perbuatan baik manusia, maka di sini yang menjadi perhatian adalah amal. Beramal. Sementara yang satu yang memahami keselamatan diperoleh dari kasih karunia Yesus Kristus, penekanannya bukan beramal, tetapi beriman. Kalaupun beramal, itu adalah akibat karena imannya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, orang yang memahami keselamatan diperoleh dari perbuatan baik, baginya berbuat baik itu adalah tujuan. Berbuat baik adalah tujuan. Sementara orang yang memahami keselamatan diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, dia tidak melihat bahwa berbuat baik itu adalah tujuan. Baginya berbuat baik itu adalah akibat. Karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka dia berbuat baik. Mengapa dia berbuat baik? Karena dia sudah diselamatkan. Jadi berbuat baik adalah ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Nah, di sini betapa pentingnya beriman kepada Yesus. Orang yang memahami bahwa keselamatan diperoleh oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, dia beriman sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupannya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya yang boleh saya share melalui kesempatan ini atas dua pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 5 sampai tanggal 11 November tahun 2023. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar dia menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman-Nya. Selamat beraktivitas, selamat bertugas, semangat menjalani kehidupan. Roh Kudus senantiasa besertamu. Amin.